Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di SMA CT Arsa Sukoharjo dengan Pak Usdianto, Pak DRS Usdianto M. Hum ya Pak ya. S1-nya di mana Pak? Jadi saya S1-nya dari Muhammadiyah. Oh, UMS. Dan S2-nya Magister Humaniora di UNS. Humaniora? Humaniora itu dulu ilmu sosial, ya. Bahasa saya linguistik bahasa. Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Oh, karena adik saya juga M. Hum sana. Iya. Tapi bahasa Inggris. Oh iya, mungkin. Bener kan? Ya biasanya kalau kuliah umum bersama-sama, nanti kemudian ada beberapa SKS yang terpisah. Kalau ilmu dasarnya kan semuanya sama toh? Iya, betul. Gitu. Pak Us, panggilnya Pak Us gitu ya? Iya, Pak Us. Saya sering anak-anak dipanggil Pak Us. Biasanya kalau teman-teman lebih suka manggil Mas Us gitu. Biar lebih mudah. Lenggah di mana Pak? Saya di Sukoharjo. Saya itu asli sebelah timur Waduk Mulur. Waduk Mulur. Jadi desa banget gitu. Kemudian tahun 83 diangkat guru SPG Boyolali. Senar, guru SPG Boyolali, SPG, berarti SMA 2 sekarang? SMA 3. Oh, SMA 3. Yang dulu sekolahnya ada di tengah kota, sekarang jadi patung kuda itu. Oh iya, gimana ceritanya? Loh, DRS-nya apa? Saya sarjana, jadi dulu ketika masa sekolah saya itu masih ada BA, sarjana muda. Oh, nggih. Kemudian doktoral itu DRS. DRS. Dokter Andes, pendidikan bahasa. Oke. Dulu SPG, Bapak? Saya lulus SPG, jadi guru SD dulu. Oh. Jadi guru SPG. Jadi guru SD tahun berapa, Pak? Saya 4 tahun jadi guru SPG. Jadi saya lulus itu usia 17 tahun. Wow. Sehingga tidak bisa diangkat jadi guru karena kurang umur. Harus nunggu setahun. SPG Kleco itu kan? Saya SPG-nya di sini. Oh, di Sukoharjo. Sekarang jadi SMA 3 juga. SMA 3. Iya, karena gini dong saya, Bu. Nah, SPG berarti wis aduh banget. Iya, jadi saya itu memang guru banget. Saya itu SD kelas 1. Itu oleh Pak Guru saya kalau mau pulang, disuruh naik di meja Pak Guru. Loh, menyiapkan anak-anak. Anak-anakku kabeh itu mimpin berdoa. Sehingga ketika kecil itu saya sudah disebut Pak Guru oleh seluruh kampung itu. Padahal cita-cita saya jadi dokter. Tapi ternyata mandi doanya orang banyak. Oh. Jadi guru. Pak, jadi guru itu apa enaknya sih? Apa ya? Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dihitung gitu ya, tidak bisa dihargai dengan uang. Saya itu kalau dengan anak-anak itu rasanya home sekali gitu loh. Seneng sampai sekarang kalau apel pagi saya bareng anak-anak gitu. Rasanya ada yang hilang kalau saya nggak bersama anak-anak. Terlahir sudah jadi pendidik. Bapak saya guru, mbak saya guru, istri saya guru, keluarga saya 10 bersaudara, yang 5 guru. Jadi udah keluarga pendidik. Iya, jadi mungkin itu ya darah guru. Padahal cita-citanya dokter. Pendidik itu panggilan ya Pak ya? Mungkin begitu. Orangnya pinter, tapi begitu di depan kelas ngadepi anak-anak, mungkin nggak bisa ngomong yang bagus, ilmunya nggak keluar. Tapi mungkin bisa jadi, maaf, ilmunya nggak seberapa mungkin, tapi begitu di depan kelas hidup gitu ya. Tapi itu yang terjadi pada saya. Ilmu saya nggak seberapa. Tapi di depan kelas itu hidup, anak-anak seneng, saya jadi merasa lebih seneng. Jadi apa ya? Kepuasan? Pokoknya nalurinya itu seneng aja di depan kelas. Karena besok yang masuk surga duluan guru. Amin, gitu ya. Karena ngajari anak-anak masuk surga. Iya, betul. Dan sing ngajari sama sok sing diajari sing masuk surga dhisik. Iya. Kamu yang ngajari siapa kok bisa pinter? Pak Guru. Pak Guru siapa? Pak Us. Panggil dulu Pak Us. Amin, insyaallah. Atau gini, jadi kita masuk neraka. Loh, kok guru saya kok masuk neraka, kok saya masuk surga? Loh, gurumu sapa? Pak Us. Loh, nggak bisa, saya ngajari saya masuk surga itu Pak Us. Masuk guru nih masuk. Guru saya masuk neraka, nggak bisa. Loh, terus gimana? Yo, harus dimasukkan surga, yang ngajari masuk surga guru saya. Alhamdulillah. Itu panggil dulu masuk surga gitu ya.
Oke, Pak Us, Ya, putranya berapa Pak? saya dua Laki-laki. itu sudah punya anak satu. Sudah Yang 7 berarti? kedua perempuan itu baru kelas 2 SMA. Oh, 2 SMA. SMA di mana? Iya, jadi kalau anak saya yang pertama itu apa ya, belajar itu sampai disuruh berhenti oleh mamanya. Kamu mau belajar, mau keluar sana gitu, berhenti belajarnya. Jadi buku itu sejak SD, kalau buku untuk 1 semester 2 minggu udah habis. 2 minggu udah. Kutu buku. Nggak tahu, pokoknya seneng aja dia. Sampai dia besar, kalau dia kan kimia ya. Ketika olimpiade kimia, kalau beli buku sekian, jadi kalau bapaknya dampingi dia beli buku, minimal harus siap-siap 1,5 juta gitu ya. Tapi setelah buku tebel gitu, pasti dia beli 1 komik gitu ya. Oh, gitu. Iya. Pak, dulu awal pada saat ngajar itu pertama tahun berapa? Saya tahun 79. 79. Saya sih guru sudah tua bener-bener gitu ya. Yang lahir tahun berapa? 73. 73 kan, jadi masih. Bapak saya kan juga SPG. Ya. SPG Kleco. SPG Kleco. Pertama tugas di Pati. Iya, iya. Ibu juga guru. Kelihatannya tahun 70-an 7 juga ya. Iya. Kira-kira lulusannya berimbang dengan beliau. Iya. Tahun 70 berapa Pak tadi Pak? 177 lulusnya, baru diangkat 79. Oh, karena kurang umur itu tadi. Oh iya, tugas pertama di mana? Saya di SD Pohogor 2 di desa saya. Oh. Jadi ketika saya tes seleksi SPG itu waktu itu seperti kacang goreng. Hari ini baru selesai terakhir ujian nasional, di depan sudah didaftarin untuk jadi guru. Karena waktu itu masih langka. Iya, masih mudah jadi guru lah pokoknya. Tapi waktu itu jadi bahan olo-oloan juga. Kenapa? Oh, guru. Guru. Jadi saya SMP 1, SMA 1, SPG. Itu satu garis. Teman-teman saya SMP itu kan ke SMA semua. Sering itu di depan, jejer di depan, hanya akan mengucapkan selamat pagi Pak Guru. Wah iya. Oh iya, zaman dulu itu gitu ya Pak ya. Ketemu gurunya cium tangan, gurunya datang sepedanya dituntun ke, tasnya dibawakan. Iya, tapi masa saya di SPG itu justru jadi bahan olo-oloan SPG itu. Kenapa? Begitu kami praktik mengajar kan pakai baju putih, dasi putih. Ya. Itu sudah teman-teman SMA pada membuli kami. Selamat pagi Pak Guru. Pipis dulu Pak Guru. Pak, ketika tugas pertama itu selain itu tadi dibully, perasaannya waktu itu terus gimana? Begini ya, ketika SPG itu kan kami diajari benar-benar sudah jadi guru. Ketika kelas 3, itu 3 bulan penuh ada di SD. Di SD di desa untuk ngajar kelas penuh. Sehingga guru lulusan SPG itu udah guru bener. Maka ketika mengajar pertama kali, rasanya begitu, wah, aku benar-benar jadi guru ya, dan nanti sebentar lagi dapat gaji. Gitu. Ingat nggak gaji pertama dulu berapa? Rp16.800. Kurs waktu itu? Kurs waktu itu saya kurang tahu, tapi kalau akan kredit motor gitu ya. Kredit motor itu kira-kira harganya 160. 160 itu harga motor. Sehingga kalau ingin punya motor harus puasa 1 tahun, kira-kira begitu. Terus kemudian dari ngajar SD, terus jenjang karirnya selanjutnya bagaimana? Saya sambil mengajar pagi hari, siang hari kuliah di IKI Veteran. Oh, sini. IKI Veteran ini dulu masih nebeng di SMP 2. Saya juga putus asa, apa ya, saya bisa jadi sarjana karena kuliahnya belum teratur seperti sekarang. Tapi dosen saya almarhum Pak Juarlan, itu begitu memberi kuliah, pertemuan yang kedua nepuk saya. Us, kamu nanti jadi sarjana. Itu jadi saya kaget juga. Terima kasih Pak, alhamdulillah ya gitu. Jadi saya poyo bener ya kuliah kayak gini jadi sarjana. Tapi alhamdulillah mungkin doa beliau saya bisa sarjana. Jadi kalau orang kaya itu kalau mau kuliah kan cari makan dulu. Pagi cari makan, sore kuliah. Itu. Nah, terus setelah lulus kuliah
Apakah jenjang karirnya juga meningkat? Saya melamar lagi guru SMA terus diangkat di SPG Boyolali. Oh, SPG Menjadi Boyolali itu. guru SPG Boyolali. Pindah rumah, Pak? Pindah ke sana. Saya belum punya rumah, kos. Jadi anak kos begitu. Itu belum punya istri? Terus ketemu gadis cantik Boyolali gitu lah. Terus nikah di sana, jadi mertua saya Boyolali. Waktu di Boyolali lenggahnya di mana, Pak? Saya ada di, kan kos saya dekat dengan SPG itu di daerah kota itu. Nah, waktu itu nanti sebentar lagi ada hari istimewa bagi saya. 25 November. Apa itu? Hari Guru. Oh iya. Itu kami guru-guru SPG upacara di lapangan Sunggingan. Terus ada 2 orang guru putri. Itu dulu lulusan SPG Boyolali. Nah, teman-teman saya guru senior, itu kan guru si dia berdua ini. Namanya Tati dan Titik gitu. Terus oleh ibu guru seniornya, ayo Pak Us tak kenalkan muridku gitu. Saya berdua dengan Pak Jumairi sama-sama anak kos. Ternyata Pak Jumairi pilih Tati, saya pilih Titik gitu. Berikutnya saya cari rumahnya, jadilah istri saya, kira-kira begitu. Maka menikah. 25 November itu sangat monumental. Oke. Menikah tahun berapa? 91. 91. Oh, 90 anak saya lahir 91. Saya langsung seleksi di TN jadi pamong SMA TN. Tapi waktu itu ASN, PNS waktu itu. Sudah PNS. Sudah. Terus di sana PNS juga? Diperbantukan. DPK. Jadi istilahnya dulu dipinjam sebenarnya. Kan pada angkatan itu kerjasama antara Menhan, Panglima TNI dan Dikbud untuk mencari guru-guru di seluruh Indonesia, diseleksi, kemudian diangkat di situ, dipinjam istilahnya. Untuk jadi pamong pengajar pengasuh SMA TN. Itu kalau sekarang, kalau dulu sudah ada medsos mungkin viral ya SMA Nusantara itu ya. Iya. Karena sudah diperbincangkan semua orang. Ya, jadi masih perbincangannya dari mulut ke mulut ini. Di TN jadi apa waktu itu, Pak? Saya diangkat namanya pamong pengajar pengasuh itu guru. Kami diberi, jadi luar biasa waktu itu. Maaf ya ini, kalau salary di PNS itu kira-kira dibandingkan ya sana 3 kali lah, dapat fasilitas rumah dinas macam-macam begitu, sehingga ada kebanggaan tersendiri gitu. Tapi kerjanya 24 jam karena kami punya anak asuh satu asrama. Jadi namanya pamong pengajar pengasuh. Nah, disitulah kami mula-mula dipinjam, tapi dipinjam terus diperpanjang terus sampai akhirnya sampailah masa otonomi daerah. Langsung kemudian oleh pimpinan dipindahkan jadi guru PNS di Kabupaten Magelang. Gitu. Itu yang menggerakkan pinjemnya langsung ke pusat atau ke Boyolali? Jadi di yayasan, namanya Yayasan LPTTN, itu milik TNI, kan sana itu asetnya milik TNI ya. Kerjasama dengan Dikbud dan Gubernur untuk kami semua dipindahkan ke sana, menjadi guru di sana, sehingga sudah lepas dari sekolah asal SPG. Oh gitu. Terus alhamdulillah saya 96 itu dapat kesempatan mengajar di Australia 1 tahun. Mengajar bahasa Indonesia untuk londo-londo Australia. Oh, Australianya di mana, Pak? Australia itu di Queensland, negara bagian Queensland itu. Sebagian besar sekolah mengajarkan bahasa Indonesia seperti kita mengajarkan bahasa Inggris. Iya. Di sana malah belajar bahasa Indonesia ya? Iya, jadi di sana ada pilihan bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Indonesia. Nah, Queensland itu, negara bagian Queensland, sebagian besar itu sekolah-sekolah mengajarkan bahasa Indonesia. Bahkan ada satu sekolah imersi Indonesia pertama di dunia, namanya Park Ridge High School. Anak itu sejak kelas 8, 9, 10, 11 berbahasa Indonesia, pelajarannya semuanya diajarkan dalam bahasa Indonesia. Nah, berapa lama itu, Pak? 1 tahun penuh. 1 tahun. 1 tahun. Ini pertukaran pelajar, guru dan pelajar. Gurunya 1 tahun, pelajarnya 3 bulan. Nah, sekolah saya TN mendapatkan guru bahasa Inggris dari Australia. Australia mendapat saya di sana gitu. Nah, setelah itu balik lagi ke TN. Kembali ke TN, kemudian saya jadi kepala humas. Kepala humas. Kepala humas 5 tahun. Kemudian saya kembali ke mimbar bahasa, lalu diangkat wakil kepala sekolah. Kemudian tahun 2016 diangkat kepala sekolah.
2018 pindah ke sini. 2018 belum pensiun. Belum pensiun saya 2020. 2020. PNS-nya akhir 2020. SMA CT Arsa. Gimana ceritanya, Pak? Jadi begini, CT Arsa itu kan Khairul Tanjung Anita Ratnasari. Itu sebuah yayasan nirlaba yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, kesehatan. Beliau diawali idenya itu ketika ada bencana tsunami di Aceh. Nah, di sana banyak anak yang kehilangan orang tua, bahkan lolo semua keluarga habis. Iya. Oleh beliau dibawa, diusung ke Deli Serdang, dibuatkan rumah madani. Mulai dari orok masih kecil sampai ada yang sudah remaja, dipelihara di situ, disekolahkan di luar. Nah, setelah tahun 2010 sudah ada yang harus masuk SMA dan sebagainya. Lalu beliau berpikir, kenapa tidak dibuatkan SMA sendiri? Diubahlah rumah madani itu menjadi SMA di sana, berasrama. Kemudian ditambah murid-muridnya dari sekitar yang dari keluarga tidak mampu, semuanya gratis. Subhanallah. Begitu di sana berhasil, kemudian ibu menyampaikan pada bapak, aku ingin dibuatkan seperti itu di Solo, kan ibu dari Solo. Dapatlah di sini begitu. Terus berdirilah di sini tahun 2012. Dicarilah kepala sekolah, guru dan lain-lain. Nah, salah di antaranya direkrut, diuji di situ. Masuklah saya lolos menjadi kepala sekolah di CT Arsa, SMA TN saya tinggalkan. Oh gitu. Iya. Jadi di sana masih existing sebenarnya. Saya masih sebagai pamong di sana. Terus pindah ke sini karena waktu itu kan saya masih PNS. Kepala dinas menelpon saya, Pak Khairul Tanjung akan membuat sekolah boarding school di rumahmu. Kue tak ulehke neng desamu, begitu, karena saya PNS. Siapa Pak? Begitu. Nah, setelah itu beliau komunikasi dengan tim Jakarta, lalu saya dipanggil untuk ikut fit and proper test itu. Jadilah saya Juni menjadi kepala sekolah di sini, membangun baru dengan teman-teman baru semuanya. Oh, jadi saat ini belum ada sekolahnya? Belum ada, sudah berdiri gedungnya, bareng rekrutmen guru, siswa dan kepala sekolah gitu. Jadi benar-benar baru semuanya. Padahal waktu itu untuk seleksi kepala sekolahnya di sini banyak, Pak. Ya, saya tidak tahu persis berapa pesertanya. Kemudian ketika itu mendadak sekali juga. Bulan hari Kamis dihubungi kepala dinas, sorenya dihubungi staf beliau dari Jakarta, Jumat diminta mengirim kurikulum vitae, Sabtu sore dipanggil untuk fit and proper test di Solo. Gitu. Asumsi plan B, kalau seandainya tidak jadi, jenengan tetap di Ya, masih di sana karena saya masih statusnya masih full di sana. Terus akhirnya pensiun berarti di sini, Pak? Ya, saya pensiun terakhir itu sebagai PNS itu di sini. Gitu. Tahun berapa, Pak? 2020. 2020, belum lama. 2020 usia saya kan pas 60 gitu ya. Terus Pak Site menyampaikan terus begitu. Bahkan terakhir kemarin, udah nanti paus sampai usia 70. Ya insya Allah kalau masih sehat kan beda. Kalau di TN memang sana ya, kalau di sini kan memang apa ya, panggilan nurani untuk mendidik anak-anak dari keluarga tidak mampu. Itu yang membuat saya merinding gitu. Gratis semua? Ya. Mereka dapat apa fasilitas Pak? Jadi yang pertama semua kelengkapan pendidikan. Mulai dari seragam, buku, laptop, internet, macam-macam semuanya. Aku tak sekolah mana ya? Jadi kemudian di asrama itu fasilitas asrama. Oh, di sini? Di sini. Jadi mereka siswa itu pulang? Siswa ya seluruhnya di sini. Kalau pulang nggak boleh? Nggak boleh, hanya liburan saja kalau pulang. Jadi di sini mulai dari pakaian, makan, macam-macam, pokoknya semuanya gratis. Dengan kata lain, orang tua merem dimasukkan, sudah pulang nanti lulus SMA masuk perguruan tinggi, cuman gitu. Jadi semuanya dari beliau. Karena yang diinginkan memang keilmiahannya sehingga SMA ya. Maksud saya kenapa tidak membuat SMK gitu yang keterampilan? Begini, beliau melihat bahwa bukan sekedar keterampilan yang diperlukan untuk memajukan bangsa, tapi pola pikir. Oh iya. Jadi negeri ini menurut beliau akan berubah kalau orang-orangnya mempunyai pola pikir
yang cerdas, ilmiah, kritis, kreatif. Nah, alatnya adalah SMA, lanjut sampai ke pendidikan tinggi. Jadi anak-anak harus sampai sarjana. Kalau di sarjana nanti, apakah ada fasilitas lagi atau bagaimana, Pak? Dari yayasan sendiri mempunyai kerjasama dengan berbagai institusi. Kemudian institusi itu memberikan beasiswa penuh. Ada perguruan tinggi memberi beasiswa penuh itu, semua SPP, uang pangkal semuanya gratis, plus uang makan per bulan 2,5 juta, plus gratis asrama di Jakarta. Pada kalau dia tidak dengan ini dihitung-hitung 3,5 juta, sama dengan PNS lebih kan? Kok sampai sebegitunya? Emang punya visi apa, Pak? Padahal kan tidak nyalek. Iya, jadi kemudian bukan biasanya yang mau gitu kan orang kalau mau nyalek. Iya. Jadi apa ya? Saya yang sangat kagum pada Pak Siti dan Ibu itu. Bukan karena beliau kaya, tapi kaya hati yang luar biasa. Ya. Bahkan Ibu itu punya cita-cita setiap provinsi ada Siti Arsha seperti ini di seluruh Indonesia. Di Medan sudah ada, kita yang kedua insya Allah di Jawa Barat sedang dipersiapkan untuk dibangun, dan keinginan beliau ke sana. Selain SMA memang ada yayasan-yayasan sekolah, TK, macam-macam yang beliau bangun, beliau bantu. Seluruhnya ada 157 di seluruh Indonesia. Dan semuanya gratis? Ya, itu ada panti jompo, panti tuna rungu, tuna daksa dan sebagainya, anak yatim piatu. Beliau biayai, beliau didik, beliau siapkan gedungnya dan seterusnya. Mau bikin universitasnya. Itu kemudian jadi yang sungguh saya kagumi itu. Jadi beliau itu tidak pernah menangis, tapi menangisnya kalau ketemu anak miskin. Iya. Kemudian datang ke sini, mohon maaf kalau orang tuanya di sini itu ada yang, maaf ya ini terbuka, kemiskinan ekstrim masih banyak. Jadi ada keluarga itu yang bukan kumpul kebo, tapi kumpul kambing. Wah. Satu rumah begini, di sini untuk tidur, sini untuk dapur, situ untuk kambing begitu. Jadi kumpul kambing bener-bener. Itu masih ada di negeri kita. Pak, kalau ke sini berarti siswa itu syaratnya apa? Jadi yang bagi anak-anak itu untuk bisa masuk ya, nomor 1 miskin dulu. Oh, berarti kita nggak mau dimiskinkan. Jadi yang nomor 1 miskin dulu, miskin yang benar-benar miskin. Kriteria miskin untuk mendaftar hanya surat ya, dokumen lah. Tapi nanti setelah lolos tahap akademik, lalu psikotes, kemudian berikutnya kami akan survei, ditinjau benar-benar ini miskin beneran pondak gitu. Oh iya, kan banyak yang abal-abal ya, gitu. Jadi kalau surat ya kita percaya pada pejabat, tapi validitasnya beda kalau kita ke sana. Nah di situ baru yang kedua kita pilih anak itu berpotensi. Oh, ini yang penting. Sebab ya. dibiayai banyak, kalau potensinya kurang juga tidak bisa. Mubazir ya. Itu mubazir lah gitu ya. Iya. Ibarat bahan yang akan kita gembleng. Itu kalau bahannya black kan ya melihat-melihat. Tapi kalau bahannya itu baja kan wah begitu. Berarti potensi itu adalah luar dalam. Jadi attitude-nya juga nanti dijaga. Iya. Nah, begitu di sini Pak, apa yang mereka dapatkan dari sisi mungkin attitude? Ya, itu justru yang nomor 1. Oh, jadi beliau mungkin salah satunya memilih saya karena saya menjadi kepala sekolah berasrama yang core bisnisnya membentuk karakter dan kepribadian siswa. Nah, karakter dan kepribadian siswa inilah justru menjadi hal yang penting banget, yang justru 60% kira-kira kalau dibandingkan untuk membentuk manusia yang utuh. Barulah kemudian dibekali dengan sains dan logika berpikir. ya. Gitu. Jadi didasari dulu dengan itu yang baik, baru pengetahuannya, wawasannya ditaruh di atasnya. Ya, sehingga kalau bisa dipisahkan begitu, tapi dalam proses pendidikan kan ini menyatu ya, menyatu berkelindangan istilahnya. Artinya ketika kita mendidik sains, otomatis kita juga membentuk karakter berpikir mereka. Gitu. Apakah kemudian siswa ini boleh ketemu orang tuanya juga? Boleh. Jadi setiap hari Minggu, itu kalau kelas 1 itu ada masa pendidikan dasar kedisiplinan, PDK namanya. Itu selama 3 bulan diputus hubungan dengan orang tua.
belum boleh ketemu, belum boleh telepon, belum boleh WA-an. Untuk apa tujuannya? Ingin memutus kebiasaan di rumah yang kurang cocok dengan kebiasaan hidup di asrama. Kalau di rumah kan apa-apa Bu, meletakkan barang sembarangan dan seterusnya, mandi, tidur semua. Kalau di sini diatur semuanya. Jam sekian tidur, jam sekian bangun, kemudian ini tahajud dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu kita sampai putus. Tahajud. Ya. Jadi tahajud itu jadi salah satu core bisnis pembentukan karakter di sini, basicnya iman takwa. Karena Pak CT yakin bahwa pendidikan karakter, religiusitas dan iman takwa itu basic tertinggi untuk membentuk manusia seutuhnya. Ini alamat tepatnya di mana, Pak? Beliaunya. Ini di sini. Oh, ini Jalan Jenderal Sudirman, Sidoarjo, Bendosari, Sukoharjo. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin berminat, tapi sangat miskin ya. Iya. Miskin tapi berpotensi. Berpotensi itu luas ya, Pak ya. Iya. Potensi tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Jadi potensi dasar dengan alat ukur tes seleksi yang kita gunakan bisa diprediksi, oh anak ini nanti akan berhasil. Pak, kalau misalnya siswa di sini nanti kan diarahkan kuliah, ada kerjasama. Nah, kalau yang tidak melanjutkan bagaimana? Anak-anak ada juga yang belum melanjutkan, tetapi tidak melanjutkan ada beberapa penyebab. Satu, memang anak ini bertekad ingin membantu orang tua dulu, gitu. Ada yang begitu. Tapi kemudian kami tetap memantau. Jadi Pak CT minta anak-anak itu didata siapa yang belum dapat kuliah. Ini kita dorong, kita masukkan dalam grup di sekolah untuk bisa kuliah. Tahun berikutnya bisa masuk. Seperti tahun yang lalu angkatan kedua ikut berikutnya 13 orang lolos masuk gitu ya. Mula-mulanya 90% bisa menjadi 95% gitu. Nah, ini sekarang pembicaraannya Pak. Kan di Jakarta tadi Pak, yang sudah kerjasama. Apakah sudah ada mungkin di Jawa Tengah yang jelas-jelas dekat sini gitu loh, Jawa Tengah atau Jogja gitu? Ya, perguruan tinggi di sini banyak yang memberikan peluang kerjasama, yang sedang juga sudah kita rintis, termasuk di perguruan tinggi negeri pun ada beasiswa perintis dan sebagainya, ada Astra, ada Pertamina. Ini semuanya kita rintis. Yayasan melakukan kerjasama, utamanya adalah kita mensuplai lulusan untuk diterima di sana dengan syarat memberikan beasiswa. Gitu. Sudah banyak di sini, tapi masih kurang gitu ya. Maksudnya kurang apa Pak? Kurang banyak. Jadi kurang banyak perguruan tinggi yang memberikan tawaran beasiswa. Full, harus full. Bahkan tidak sekedar full, plus makan. Jadi ada anak-anak yang diterima, kemudian bebas tes, bebas SPP, bebas uang pangkal, terpaksa tidak berangkat. Karena apa? Harus di kota jauh. Orang tuanya tidak mungkin mengirim uang untuk makan dia. Pak, saya terpaksa menunda. Kenapa? Saya tidak bisa makan di sana. Hidup, ya. Dipakai makan keluarga aja tidak cukup. Ya, cukup. Gitu. Tapi kalau di Jawa Tengah yang sudah kerjasama mana Pak? Banyak. Jadi misalnya di Telkom di Purwokerto. Oh, nggih, saya pernah ada di juga. Solo. Ini ada tawaran baru universitas Surakarta University. Unsa. Ya Unsa. Kemudian ada Hartono itu. Jadi beberapa banyak yang memberikan tawaran-tawaran ke sana. Gitu. Juga UTP gitu UTP. Ya. Sudah memberikan tawaran banyak. Jadi sebenarnya tapi anak-anak juga pilih-pilih gitu kan. Anak-anak ini kan mohon maaf ya, kualifikasi mereka relatif tinggi. Kemarin rata-rata hasil tes SNBT itu 618 skor sekolah itu. 618 itu kan bisa masuk perguruan tinggi kelas atas itu, skor tinggi itu. Mungkin yang jadi masalah uang makannya itu ya Pak ya? Itu, jadi ada anak yang dia bisa masuk perguruan tinggi negeri kelas A, tapi dia pilih yang swasta tadi. Karena ada uang makan. Karena ada uang makan. Itu jadi KIP salah satunya andalan kita juga KIP. KIP kan memang mepet banget. Iya. KIP di kota-kota besar di Bandung, di Jakarta itu sisanya kan KIP itu dipotong untuk biaya kuliah. Iya. Sisanya diberikan untuk
makan, kos dan sebagainya itu sangat mepet. Kira-kira sisa ada yang 600, 800 gitu. Uang 800 kalau di kota Bandung. Berat kan ya. Di sini sudah berapa angkatan lulus kan? Ada 3 angkatan. 3 angkatan. 3 angkatan. Dari 3 angkatan itu persentase yang kuliah berapa Pak? Yang kuliah 93%. Banyak ya? 93%. Bahkan angkatan kedua kemarin bisa 98 karena tahun berikutnya ada lolos lagi 13 gitu. Tapi itu pun Pak CT mengatakan, kenapa nggak 100% gitu. Jadi ya masalahnya itu tadi ya Pak ya. Dan kalau kampus-kampus yang tadi itu yang disebutkan Bapak tadi, memang akan kesulitan ya memberikan biaya makan atau biaya hidup Pak? Besar, jadi biaya hidup. Oh, biaya hidup. Jadi biaya hidup termasuk kos dan makan itu. Iya, kalau cuman biaya free biaya kuliah. Ya, free biaya kuliah banyak masih memungkinkan. Tinggi, swasta pun banyak yang ke sana. Anak-anak yang kita kejar KIP ini kalau di sekolah di kota-kota di Solo, Jogja itu masih untuk biaya hidup masih relatif itu. Kalau sudah ada di kota Bandung dan Jakarta itu kan biaya hidupnya tinggi. Pak, segini apa ya istilahnya, segini kualitasnya yang dibentuk, yang diperkuat. Tanggapan dari Pemda bagaimana? Pemda memberikan apresiasi pada kita karena sekarang ini sejak beberapa tahun otonomi itu pindah, artinya SMA pindah ke provinsi, maka kabupaten sudah tidak punya klausul anggaran untuk SMA. Oh. Nah, dengan demikian perhatian beliau tidak dalam struktur RAB kabupaten, tapi dalam berbagai event gitu ya. Kita dipercaya untuk ke sana, kemudian berbagai bentuk kegiatan kita menyertai ke sana. Tapi dalam bentuk katakan bantuan operasional di dalam memang tidak ada. Kalau dulu ketika masih dipegang kabupaten di Magelang itu ada. Nah sekarang semuanya kewajibannya provinsi gitu kira-kira. Pak, tempat favoritnya di mana Pak? Maksudnya Bapak, saya gitu. Tempat favoritnya di mana? Tempat favorit itu saya itu sate. Tempat warung sate. Warung sate. Masih berani Pak? Masih berani? Berani Pak, saya normal-normal saja. Kapan-kapan nyetir bareng ya? Ya, berani saya. Tensi saya relatif 110, 120. Ya kadang-kadang kalau stres mikir Pak Nugroho itu 140. Di Jawa Barat Pak. Iya. Kalau makan favoritnya berarti ya sate? Ya dulu. Jadi lucu di rumah itu kan yang namanya anak sekarang, anak generasi Z itu. Anak saya ini, kalau makan kan mesti itu ya, dari makanan-makanan barat ada burger, ada sushi, makanan Jepang, macam-macam gitu. Saya makan sushi gitu habis 100 itu kalau dibelikan sate udah dapat 3 porsi. Papa itu apa-apa dibandingkan dengan sate gitu. Satenya favorit di mana Pak? Kalau Sukarjo ini ya ada Pak Momo Sukarjo itu kan. Ada tengklengnya gitu. Di Magelang juga ada Pak No itu, ada tengklengnya gitu ya. Seleranya masih tinggi ya? Boleh kita ke sana. Pak, begitu lulus tracer studinya bekerja baik Pak di sini Pak. Tracer studi. Jadi anak ini kemana terpantau semua. Ini semua setiap lulusan terpantau, ada datanya. Si A di perguruan tinggi mana, di mana, termasuk kemarin yang ada satu anak itu diterima di 7 perguruan tinggi negeri di dunia. Anak dari Gunung Kidul. Ngalahkan yang dari Boyolali itu kan sempat viral. Diterima di berapa? Itu 7 ya? Iya, di sini 7 perguruan tinggi akhirnya milih Toronto. Dia dulu tidak pernah berpikir Toronto itu di mana gitu. Bahkan kuliah pun mula-mula belum pernah mikir aku jadi mahasiswa. Setelah di sini terbuka terinspirasi begitu, lalu daftar di perguruan 7 perguruan tinggi hebat di sana. Itu Toronto tertinggi grade 9 kelihatannya kalau di dunia ya. Sekarang sudah di sana? Sudah di sana. Saya aja mau dikuliahkan di Rusia takut waktu itu. Iya. Mulai-mulai jadi PKI. Iya, jadi ada anak-anak yang seperti itu ini di Jepang juga ada. Di Jepang itu dengan beasiswa Mitsui. Anak itu waktu itu skor nilai matematikanya sempurna 1000.
Jadi betul seluruhnya. Oh, ya Allah. Dia diterima di ITB tapi diterima di Jepang, lalu masuk pilih ke Jepang dengan beasiswa Matsui. Gurunya Pak, pendidiknya bagaimana Pak? Kok iso siswanya ngantek sebegitunya? Kalau guru-guru ini kan peluang bagi mereka untuk berkembang ya. Yang pertama saya tanamkan pada teman-teman masih muda-muda kalimatnya ojo golek jenang dhisik. Ojo golek jeneng dhisik ning golek jeneng dhisik. Jadi mencari nama itu artinya menunjukkan prestasi. Dari mana? Pertama dari kualifikasi yang dia miliki, dieksploitasi benar-benar untuk pada anak-anaknya. Dia nanti akan terbukti Bapak Ibu itu berkualifikasi kalau anaknya berkualifikasi begitu. Nah, disitulah kebanggaan guru itu kalau anaknya sukses. Seperti alumni yang saya ajar di sana itu sekarang sudah ada yang mayor jenderal, bintang 2. Baru dengar saja, aduh muridku itu dulu Pak tak marah-marahin gitu. Sudah ada yang profesor loh Pak? Iya, sudah. Yang jadi profesor juga, doktornya banyak gitu. Iya. Pak, datang sampai kantor jam berapa Pak? Kalau saya 6:30 mesti sudah di kantor. Kondur jam berapa? Saya jam 5. Paling cepat 4:30. Bagi waktunya sama keluarga gimana? Mohon maaf, saya kan single parent ya. Jadi kalau pagi habis tahajud ke masjid, kadang ngimami, terus tadarus sebentar, terus nanti masak untuk sarapan sama anak saya. Terus berangkat sekolah, anak saya bawa bekal gitu. Kalau saya makan di kantor kan, nanti jam 5 sampai di rumah cari lauk di luar atau apa seadanya gitu. Begitu saja. Jadi nanti kemudian maghrib, jamaah maghrib ngaji sebentar, isya, terus nunggu anak mengerjakan PR, udah. Jadi kalau secara pribadi hubungan dengan Pak Sete Arsa bagaimana? WA-an atau gimana Pak? Pak Sete itu orangnya luar biasa, sederhana banget. Saya pernah, mohon maaf, kaget. Jadi di luar ekspektasi kita ya? Iya, diajak makan beliau gitu. Hanya seperti itu gitu. Maksudnya seperti itu gimana? Beliau makan nasi, gudeg, lalu tahu, karak, begitu. Wow. Ya ada ayam, tapi beliau tidak begitu suka ayam gitu ya. Terus saya diajak makan, saya pikir kalau makan sehari-hari beliau kan satu meja penuh, enggak, ternyata ya biasa saja begitu. Gitu. Luar biasa. Jadi kesederhanaan beliau yang saya kagum itu. Mari Paus, kita syukuri begitu. Apakah beliau kalau misalnya di sini juga kadang ngasih motivasi juga untuk siswa? Ya, setiap kesini beliau punya kesempatan akan memberikan motivasi pada anak-anak. Saya pun, kami semuanya pun pada anak-anak selalu mengatakan, nak, kamu tidak usah cari jauh-jauh contohnya. Ayahanda Khairul Tanjung itu berangkat dari nol sehingga menjadi orang yang sebesar itu. Dari sisi finansial tiada duanya, tapi bukan sekedar itu. Bagaimana beliau berbagi dan menolong, itu yang menyebabkan kita sangat menghormati beliau. Tiap pagi beliau didoakan anak-anak dalam doa itu minimal doakan bersama, kemudian habis sholat gitu, karena anak-anak itu istilahnya diangkat, anak angkat beliau. Hingga menyebut Pak Sete itu ayahanda, menyebut Bu Anita itu ibunda gitu. Merinding saya. Ibu itu kalau kesini anak-anak udah ngerangkul kayak ibunya sendiri. Oh ya? Gitu. Iya. Dia nggak awal gitu? Ya, jadi anak-anak begitu. Jadi ibu-ibu udah ngerangkul gini, beliau peluk, piano foto, gitu. Jadi beliau, saya merinding juga orang selevel beliau di sana, anak-anak di sana, tapi sebegitu tulusnya beliau. Luar biasa. Ngaji pas waktu itu. Ngaji beliau kami undang, Bu berkenan ngaji sama anak-anak, beliau memimpin ngaji di masjid bersama anak-anak begitu. Itu Ibu luar biasa. Bapak ngisi tausiah juga? Ya kalau saya statusnya karena kepala sekolah di jadwal khotib. Berarti besok Ramadan bikin nanti lagi? Insya Allah. Ya. Kalau ini jadi kalau Jumat ini jadwal saya padat sudah, ini di masjid ini khotib di sana gitu. Walaupun ilmunya sedikit tapi dibagi. Pak jenengan itu sebenarnya profesinya apa toh Pak? Guru kok iso-iso kabeh itu loh. Kalau kan guru SD, guru SD itu kan semua bisa. Iya, kabeh kudu iso. Iya, jadi ketika saya anak-anak sedang kasti di sini kan,
ada anak mukul kasti, nggak kena. Coba Bapak bisa nggak? Begitu saya pukul, bang, jauh, wow, gitu. Kok Bapak bisa kasti? Dulu Bapak itu ngajari kasti di SD. Gitu. Pak, jaga staminanya gimana? Saya yang pertama ini, tidur. Itu kita cukup. kualitas harus baik. Makanya di rumah itu walaupun rumah saya sederhana, tapi tempat tidur itu saya buat senyaman mungkin sehingga saya bisa tidur cukup. Yang kedua, kalau bangun tidur itu jam 3 saya mandi. Jam 3? Jam 3, bahkan tahajud sekarang Subuh jam 4 kurang 10 ya? 4 kurang 10, 4 kurang 10, 4 mandi. Kemudian tahajud. Kenapa kok mandinya jam segitu? Justru itu saya merasakan begitu. Ibu saya juga begitu. Ibu saya itu sampai umur 93 tahun. Dan itu seminggu sebelum situ masih ke pasar. Ke pasar itu pamit pada teman-teman. Aduh, aku kok sok paling wis rarene iki palingan terakhir. Minggu berikutnya beliau perutnya sakit. Udah aja semalam sakit, besok pagi meninggal. Nah itu beliau itu mandi, setiap pagi mandi pagi-pagi benar. Dan itu enak pada kita. Yang jenengan rasakan enak gitu. Kemudian ya olahraga, saya kalau Sabtu Minggu sepedaan ya. Dulu pernah sampai Prambanan sepeda dengan anak-anak muda. Pulang juga? Pulangnya naik truk. Waktu itu kemudian langsung Parangtritis kan. Terus dari teman-teman, yo kita nanti naik truk. Kemudian begitu sampai batas kota kita turun naik sepeda lagi gitu sehingga kita pamernya dari Parangtritis gitu. Ternyata sampai di sini udah jam 8 malam sehingga gelap. Wis ra sida rene sing nonton. Gitu. Tapi saya senang olahraga, semuanya senang. Nyirik makanan enggak, Pak? Kalau makanan saya masih semuanya saja, yang penting apa ya? Tidak berlebihan lah. Tidak berlebihan. Kadang masih lupa juga ya. Sate udah 1 porsi masih tambah. Sate kan enggak masalah, Pak. Bagus untuk tubuh. Ya. Yang enggak baik itu kan jeruannya, Pak. Iya, jeruan kalau saya memang juga jarang sih, dan kadang-kadang pengen juga tapi ya udah lama lah kalau sate kemudian tongseng masih. Kalau di Sukoharjo ini di mana saja yang pernah jenengan icipi, Pak? Hampir semua sate yang ada di sini saya coba dan membandingkan gitu, Pak, sate yang keluar pagi, sate yang keluar malam gitu saya coba, termasuk di Solo itu saya coba di mana-mana. Pak Manto, iya Pak Manto itu juga hampir semuanya. Pokoknya ada yang pindah di daerah sini Semanggi di sini itu, kemudian di jalan ke bandara itu gitu ya, kemudian ada yang di arah terminal ke pokoknya ada sate saya coba aja. Wah, seleranya masih luar biasa. Saya yaitu kalau jajan itu kalau sate udah mentok gitu. Ya. Dulu ketika di Australia itu pernah kami diundang menteri, guru-guru dengan wagub datang, makanan kan semua hijau penuh. Baru kali itu saya makan sup sirip hiu. Wow. Kemudian lobster yang seperti itu. Iya. Tapi setelah saya banding-bandingkan, tetap paling tinggi sate. Ya, nggak bisa dikalahke. Pak, ini tahun politik. Anak-anak bagaimana, Pak? Kan pasti kan mulai ditarget itu sama caleg-caleg. Iya. Yang pertama begini, Pak Siti sudah pesan wanti-wanti. Pak Us, Siti Arsyad tidak boleh ada embel-embel apapun. Politik itu sesaat akan berubah. Siti Arsyad, insya Allah kita bangun sampai akhir zaman. Untuk itulah bagaimana Pak Us mendidik anak-anak untuk netralitas termasuk semua guru dan warga Siti Arsyad. Jadi kepala sekolah tidak boleh menjadi tangan kanan, tangan kiri siapapun, sehingga netral. Nah, hanya pendidikan politik yang dilakukan di sini adalah bagaimana anak-anak itu belajar berdemokrasi. Seperti pemilihan OSIS, kayak pemilihan presiden, ada seleksi, ada kampanye, ada debat publik, baru ada coblosan. Ini OSIS di sini. Jadi OSIS itu ada proses pencalonan, lalu diseleksi oleh tim, oleh guru, oleh seniornya, dan mereka kampanye, boleh memasang poster, boleh membentuk tim sukses gitu ya. Setelah mereka lolos itu, kemudian kampanye dialogis itu debat publik di depan semua warga sekolah.
Nah setelah itu baru kemudian ada waktu jeda untuk coblosan. Apa pengaruhnya City Corp untuk sekolah ini, Pak? City Corp sendiri. Iya. City Corp itu kan milik Pak CT dari aspek finansialnya. Iya. Sedangkan ini adalah foundation yang yayasan murni tidak mengeluarkan uang. Jadi bukan langsung CT Corp memberikan finansial ke sini, tapi CT Corp itu memberikan kepada Pak CT berupa gaji. Jadi sebenarnya gaji pribadi Pak CT. Uang ini uang pribadi beliau. Jadi Ibu cerita Pak Us, uang ini adalah gaji Bapak. Bapak itu dari perusahaan ini dapat gaji ini dikumpulkan, diberikan saya ambil sedikit, terus saya bagi-bagi ke seluruh Indonesia termasuk ke Pak Us gitu. Makanya Pak Us tolong anak-anak diajari bersyukur dan menggunakan dengan efektif dan efisien. Begitu pesan beliau. Ini saya speechless sampai sini nih. Satu bulan itu tidak kurang dari 1,6 M untuk di sini, Pak. Gaji guru, operasional macam-macam setiap bulan. Kalau kru-krunya Trans begitu, ada yang ke sini nggak? Banyak juga. Jadi iya. Trans itu ada peluang-peluang. Trans TV, semua yang ada di sini kegiatan macam-macam ini kan dari Trans, dari Detik, dari itu tetap saja ada ke sana. Hanya berupa finansial yang dalam arti biaya ini itu enggak. Oh tapi, gitu. Kadang kegiatan dukungan ini ya pasti Bank Mega macam-macam itu kan milik City Corp. Kalau kita tugas keluar misalnya PPDB siswa baru, kita kan memerlukan kendaraan ke seluruh Jawa Tengah. Di antaranya juga dari Bank Mega kendaraan itu, dan dukungan yang lain dari Detik, dari Trans TV, Transmedia begitu. Untuk publisher ya? Ya. Oke. Saya ada Bank Mega juga, Pak. Oh gitu ya. Alo Bank itu kan milik beliau. Kalau gaji transfer? Ya, jadi gaji kita di Bank Mega begitu. Kalau peran teknologi Pak, internet dan media sosial digunakan untuk apa? Yang pertama di sini seluruh jaringan internet dan lain-lain itu dibantu dari sana, termasuk Detik dan lain-lain. Kemudian anak-anak diberikan laptop semua anak. Wow. Semua anak ini diberi laptop oleh ibu dari sumbangan dari berbagai tempat itu. Anak-anak semua pegang laptop, termasuk Pak Nugroho ini juga diberi laptop untuk operasional gitu. Itu. Nah, kemudian dari situ ibu berpesan, tolong Pak Us, software, hardware dan fasilitas itu digunakan seoptimal mungkin untuk pembelajaran dan membuat anak untuk eksplorasi pendidikan, karena beliau tahu bahwa belajar itu bukan hanya dari guru. Jadi bagaimana anak diberikan peluang untuk eksplorasi ke sana. Tapi, nah itu ada tapinya. Anak-anak itu tetap harus kita atur. Kalau penggunaan gadget dan lain-lain tidak kita atur, contoh sederhana pemakaian gadget, malam hari mereka masih bergadget ya sampai larut malam, besok pagi di kelas mengantuk. Maka kita bahas, nah jam 10 kumpulkan semuanya, besok pagi kamu subuh bangun ambil kembali. Nah gitu kira-kira. Luar biasa. Pak, terakhir harapannya apa? Satu saja, anak itu nanti bisa menolong diri sendiri, keluarganya, lingkungan, dan jadi yang lebih besar. Luar biasa. Teman-teman, karena motonya kan memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Keyakinan beliau, hanya orang-orang yang mendapatkan pendidikan berkualitas yang dapat mengubah bangsa ini. Itu. Teman-teman, saya speechless. Saya tidak bisa ngomong apa-apa di closing ini. Intinya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Pak Bambang. How should we do it?